Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin din wa din wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan dengan menyebut namanya Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan berkumpul dan belajar Al-Quran itu nikmat yang lebih berharga dibanding harta benda. Nikmat yang lebih berharga daripada kesehatan. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekayaan kepada orang baik dan orang jahat. Betul, Nabi Sulaiman kaya, Abu Bakar As-Siddiq kaya, tapi Qarun juga kaya. Jadi Allah kasih kekayaan kepada orang baik dan orang jahat. Sebagaimana Allah kasih kekuasaan kepada orang baik dan orang jahat. Betul, Nabi Daud itu berkuasa, Nabi Sulaiman berkuasa, tapi Fir'aun kan juga punya kekuasaan, ya. Dan masih banyak sekali raja-raja dunia yang atau penguasa-penguasa dunia yang jahat. Tapi kalau wahyu, Allah hanya berikan wahyunya kepada orang-orang baik, bahkan terbaik. Wahyu itu apa wahyu? Wahyu itu gitu. Ya, oke. Wahyu. Ya, wahyu. Wahyu. Ya. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk mempelajari wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sebuah kenikmatan. Teman-teman sekalian, dulu saya punya teman. Dulu saya punya teman. Teman tuh apa sih teman? Teman. Jadi dulu saya punya teman. Teman saya itu punya keterbatasan dari segi kecerdasan. Bisa dikatakan kecerdasannya tuh di bawah rata-rata. Jadi kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Jadi kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Dan pelajaran pondok itu susah. Gitu ya, pelajaran pondok itu susah. Harus belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, kosakatanya juga banyak banget gitu. Jadi balik lagi ya, jadi jam 6:30
jam setengah 7 baru datang udah kehabisan. Ya udah deh, seringkali beliau nggak sarapan. Akhirnya naik. Beliau baru naik tuh, kita udah pada mandi, atau kita lagi mau mandi, ada yang sudah mandi, siap-siap. Masuk kamar, sampai di kamar ngapain? Baca lagi, baca. Ya Allah, baca. Baca. Dan seringkali kan ngantri kamar mandi tuh kalau di pondok. Jadi sambil ngantri dibaca. Dan saking serunya baca, itu kamar mandi kosong dia masih nangkring aja di depan itu baca aja gitu. Kamar mandi udah kosong. Dan waktu udah tinggal berapa menit lagi sebelum masuk. Jadi bukan hanya suka nggak dapet sarapan, kadang-kadang belum nggak mandi juga. Karena begitu sadar 5 menit lagi, udah nggak sempat mandi, berangkatlah ke kelas. Nah kalau bagian ininya jadi tiru ya, nah, jadi tetap mandi aja nggak apa-apa, mandi cuma sebentar kok. Tapi itu saking semangat bacanya itu, nggak mandi. Masuklah, kita belajar sampai jam 1, jam 2, atau jam 1 lewat. Pulang. Pas pulang lagi-lagi, itu di kepala anak pondok kalau selesai itu jam 1 udah langsung ingat nasi, lalu sayur kuah, lalu potongan tempe-tempe yang begitu menggoda atau potongan tahu. Kita pulang. Beliau santai sambil baca, baca aja kerjaan. Terus datang terlambat tapi nggak separah terlambatnya kalau sarapan. Datang tapi agak terlambat, masih dapat. Makan sebentar, naik lagi. Naik lagi, kita nih tidur siang jelas. Udah capek. Tidur siang sampai asar. Beliau baca lagi. Nulis, baca. Paling tidur siang cuma 5 menit gitu lah. Pokoknya sebentar cepat. Habis itu habis asar kita itu belajar sampai maghrib, bebas. Belajar murojaah, pelajaran hari ini diulang. Pelajaran hari ini diulang. Beliau belajar sebagaimana kita belajar. Jadi kita belajar, beliau belajar. Sampai maghrib. Maghrib, sebelum maghrib misalnya setengah jam kita udah balik lagi dari masjid. Untuk apa? Untuk mandi. Persiapan salat maghrib, mandi segala macam. Beliau mendekati maghrib, kadang-kadang gak pulang dari masjid, baca aja. Lalu sampai maghrib, habis maghrib ada kajian. Sampai isya selesai salat isya, kita langsung kepikirannya nasi lagi, udah lapar, makan. Beliau lagi-lagi terlambat. Pokoknya gak pernah saya lihat on time datang ke tempat makan, kecuali pas giliran piket. Nah kalau piket datang tuh Masya Allah beliau. Setelah makan, kita belajar, beliau juga belajar. Tapi bedanya, kita selesai jam 10 atau jam 11, beliau selesai jam 2 biasanya. Itu setiap hari. Dan bagi beliau tidak ada istilah hari libur. Sabtu, Ahad, persis kayak begitu polanya. Persis, Sabtu, Ahad. Gak ada tuh santai-santai ngobrol, gak ada. Baca. Setahu saya, seumur-umur di pondok, itu beliau main bola bareng di hari Ahad cuman sekali doang. Gitu loh. Dan langsung jadi bintang pertandingan. Gitu loh. Karena semua terharu. Ternyata dia bisa main bola juga. Orang kerjanya belajar. Tapi apa yang terjadi? Beliau berhasil melewati setiap semester dengan baik. Berhasil melewati setiap semester dengan baik. Bahkan di semester 3 itu nilainya sempat rata-rata 9. Dan beliau lulus kalau bahasa kita rata-rata nilai 8. Nilainya rata-rata 8.
Padahal kalau ditinjau dari kecerdasannya, itu banyak ustadz yang memprediksi semester 1 aja nggak lulus. Nggak lulus, semester 1 aja dia nggak, kemungkinan besar berat lulus. Tapi belajar, 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 belajar. Kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Akhirnya bisa lulus dengan nilai yang bagus. Bukan orientasi nilai, tapi paling nggak sebagai cerminan bagaimana perjuangan beliau. Dan beliau mengalahkan banyak orang yang lebih cerdas daripada beliau. Dan saya tuh geleng-geleng kepala, ada orang kayak begini ya. Dan teman-teman gak pernah minder. Gak pernah minder. Padahal sering salah. Khususnya kalau ditanya sama guru secara spontanitas di kelas. Kan suka, namanya juga kelas, ditanya spontanitas. Kalau yang persiapan belum matang, persiapannya sampai jam 2 malam, tapi begitu ditanya secara spontanitas kan itu main kecerdasan. Wah, sering kali nggak bisa jawab. Dan sebagian ustadz kan ada yang galak, galak sayang maksudnya, bukan galak kasar ya, tapi galak ditegur, dimarahin, ditetap aja. Tetap belajar, gak ada minder, gak ada pesimis, gak ada mengatakan, kok Ana bodoh banget ya. Enggak. Dimarahin, dicatat. Udah. Saya belum pernah dengar beliau curhat karena dimarahin Ustadz, gak pernah. Gak pernah dengar curhat, ditegur Ustadz, gak pernah. Padahal sering ditegur. Justru saya mendengar curhatan dimarahin Ustadz dari santri lain yang cerdasnya minta ampun. Orang cerdas mungkin gak pernah dimarahin kali ya, sesekali dimarahin, terpukul. Kalau ini santai aja udah. Jadi bagi beliau ini marah-marah itu gak usah didengar. Yang didengar adalah jawaban yang benar. Kan melakukan kesalahan nih. Yang perlu dimasukkan ke dalam hati adalah kebenaran itu sendiri. Adapun omelan segala macam, itu udah bumbu aja, nggak usah didengar. Jadi otomatis dia punya sifat sensor sendiri, tahu apa yang perlu dimasukkan ke hati, apa yang nggak perlu. Karena saking seringnya diomelin mungkin ya dari dulu. Jadi luar biasa kalau bagi saya. Akhirnya berhasil di dunia pondok. Tapi belajarnya begitu. Gak kenal waktu libur, gak ada waktu libur sama sekali. Bagi dia itu waktunya 7 hari itu. Dan kalau ujian, maka beliau tambah. Mungkin belum belajar tuh sampai mendekati subuh. Tidur cuma sekedarnya, mendekati subuh. Mendekati subuh. Dan selalu begitu. Selalu demikian. Selalu demikian, selalu demikian. Itu. Nah jadi teman-teman sekalian, khususnya ketika kita merasa punya kekurangan, dan kita semua punya kekurangan, solusinya bukan minder, tapi solusinya kita harus berjuang lebih keras dari yang normal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalanku, di atas jalan kami kasih petunjuk buat dia. Mau dapat petunjuk, berjuang. Mau dapat petunjuk, jungkir balik, berjuang. Mau dapat petunjuk harus habis-habisan. Habis-habisan. Itu. Doa berjuang, doa berjuang, doa berjuang. Tidak ada tempat buat pesimistis. Udah kita punya kekurangan, pesimis pula. Mau jadi apa? Jangan, harus
berjuang, berjuang, berjuang. Iya. Dan Allah nggak zolim, enaknya begitu. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang, Allah akan kasih apa yang kita inginkan. Harus berjuang. Semua begitu teman-teman. Jadi ketika kita merasa punya kekurangan, harus berjuang terus. Gitu. Kata para ulama, man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang mencari dan mengejar puncak keberhasilan, dia harus begadang di malam hari, berjuang. Iya, iya, kenapa? Jangan tidur aja kerjaannya. Kecuali kalau kita mau mengambil spesialis tidur. Nah itu latihan banyak-banyak tidur deh. Tapi kalau kita mau berhasil nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Oh belajarnya tuh semangat. Itu sebagian teman-teman pondok tuh teman-teman sekalian. Itu kalau di masa saya nggak tahu sekarang. Di masa saya, kalau antum main ke pondok saya jam 1 malam, itu jangan heran ngeliat misalnya ada jubah putih tiba-tiba begitu. Itu bukan tuyul, itu beberapa teman lagi lari sprint jam 1 malam. Kenapa lari sprint? Ngantuk. Untuk menghilangkan rasa ngantuknya, akhirnya lari sprint sampai keringetan. Begitu keringetan, baca lagi duduk gitu. Kan jubahnya warna putih gitu loh. Jadi kalau di pondok ngelihat kayak jubah putih jalan cepat gitu, jangan dibacain ayat kursi, nggak hilang. Karena itu santri, bukan jin gitu loh. Itu jam 1 malam tiba-tiba zus gitu. Itu sekali lagi, itu santri. Itu cara ngusir ngantuk gitu loh. Bingung, kan kita baca, pakai gaya apapun tetap aja ngantuk. Udah lari dulu, lari keringetan, belajar lagi. Itu. Lari keringetan, baca lagi. Harus begitu semangat. Ada temen tuh, jamaah sekalian, kan pondok saya tuh daerah Surabaya. Kang Sim bingung nih, aduh, udah ngantuk nih gimana nih, murojaah Quran. Murojaah Quran ngantuk. Nggak bisa, dia harus murojaah. Akhirnya dia putuskan, udah jam 1 malam kalau nggak salah tuh, di atas jam 12, ngantuk, harus murojaah. Murojaah tuh ngulang, dibaca ulang lagi. Akhirnya diputuskan, ya udah, saya mau murojaah sambil jalan, biar ngilangin rasa ngantuk. Kalau duduk kan tidur nanti, sambil jalan. Akhirnya jalan tuh, jalan. Itu begitu selesai, dia bingung. Ini saya ada di mana? Ternyata udah ada di pelabuhan Perak, Surabaya. Gitu loh. Dan dia baru sadar dia di pelabuhan setelah selesai. Jadi pas selesai, saya ada di mana nih? Oh di pelabuhan, Masya Allah. Gitu. Akhirnya pulang lagi murojaah lagi. Gitu hadirin. Pulang ke pondok sebelum subuh. Itu. Dan alhamdulillah sekarang beliau berjuang di daerahnya. Sampai hari ini alhamdulillah Allah kasih pertolongan. Gitu berjuang tuh. Jangan kerjanya tidur terus lah. Jangan malas-malesan, gak ada malas-malesan. Apalagi kalau kita tahu kita punya kekurangan. Justru hikmahnya kita punya kekurangan agar itu selalu menjadi cambuk kita berjuang lebih keras dibanding yang normal. Itu. Dan nanti pas finish kita insya Allah yang lebih unggul insya Allah. Gak ada cerita males-males itu.
Hmm, harus berjuang. Dan yang punya kekurangan bukan kita aja, banyak. Tapi mereka berjuang, berjuang, berjuang. Belajar, belajar, belajar. Karena Allah pasti kasih kelebihan di sisi lain. Dan gak ada santai-santai. Sebagian al-hikmah mengatakan ar-raha fil jannah, santai-santai itu di surga, bukan di dunia. Dunia itu tempatnya ujian, tempatnya kerja keras, tempatnya jungkir balik. Nah, itu dunia. Ar-raha fil jannah, mau santai-santai di surga nanti. Dan di sini nah, jadi santai-santai di surga udah gitu. Di akhirat, nah ini akhirat nih, di akhirat gitu ya, mau santai-santai di akhirat. Nah, pokoknya teman-teman gak boleh pesimis lah, harus semangat gitu, harus semangat dan gak ada santai-santai, gak ada santai-santai. Bil jiddi tajidul majdah, kata para ulama. Dengan kesungguhan Anda akan dapatkan keberhasilan. Manjadda wajad. Barang siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat apa yang dia inginkan. Insya Allah. Gitu. Nah, apa sih poinnya teman-teman? Poinnya gini, ini bukan tentang kesungguhan semata. Tapi ini tentang pola Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita ini dalam hidup harus ngerti polanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja sama orang, kita harus tahu pola orang tersebut. Gitu. Gitu. Kita kerja sama Mas Agus misalnya. Peraturan pertama, kita harus ngerti polanya Mas Agus kayak apa. Walaupun kita bukan orang paling cerdas di kantornya Mas Agus, bukan orang yang paling jago kerjaannya di kantor Mas Agus, tapi kalau kita tahu polanya Mas Agus, lalu kita ngikutin, kita atur agar sesuai, insya Allah Mas Agus senang. Dan kalau senang, posisi kita aman setelah taufik dari Allah. Iya udah benar dah gitu. Iya. Jadi kita harus tahu pola yang berkuasa di situ tuh siapa. Itu dulu aja. Yang lain tuh bisa nyusul. Orang pikir hidup tuh harus cerdas. Enggak. Hidup tuh harus bisa dengar. Kata siapa? Enggak. Hidup itu kita harus tahu polanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara yang Allah inginkan dari kita itu berjuang dan berusaha. Begitu Allah lihat kita berjuang dan berusaha, Allah kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan gitu loh. Gitu. Nah, teman saya ini itu alhamdulillah Allah kasih taufik untuk tahu. Jadi dia tuh nggak nyerah. Walaupun kemampuannya di bawah rata-rata, di bawah standar, nggak nyerah. Dan nggak minder. Dan saya nggak tahu, setahu saya nggak pernah curhat ngeluh gitu, gimana ya anak, kok anak nggak bisa-bisa, enggak, udah belajar. Itu sih kalau bagi saya beliau salah satu yang paling Masya Allah, orang yang saya pernah, artinya berada dalam itu ya, kehidupan saya tuh, pokoknya orangnya simple, nggak ngeluh, santai, nggak pernah ngurusin orang, apalagi ngomongin orang, nggak pernah bicarain dunia, nggak pernah, setahu saya, karena baca, belajar, atau ibadah, melakukan hal yang bermanfaat, itu aja.
Karena tahu polanya tuh gitu dan akhirnya benar. Berhasil jadi dunia pondok, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kenapa banyak atau sebagian teman tuli yang drop, atau misalnya ada yang buta drop, atau yang bisu drop, karena bukan karena itu, karena nggak tahu pola. Dipikir itu sudah kartu mati, nggak bisa diperbaiki, putus asa, akhirnya hancur. Enggak. Berjuang. Harus berjuang. Setelah taufik dari Allah itu, hidup itu tentang mentalitas. Mentalitas. Mental kita tuh sekuat apa? Daya juang kita tuh sekuat apa? Makanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di atas jalan kami, pasti kami akan kasih petunjuk. Dan begitu suasana semakin berat, semakin sulit, padahal kita udah on track nih, kita udah berjuang, udah bersungguh-sungguh, kok ini semakin sulit ini kondisinya, semakin berat. Jangan mundur, justru semakin semangat lagi. Kenapa demikian? Karena kalau kita pakai pola Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kondisi itu sebuah pesan dan isyarat pertolongan sudah dekat gitu. Pertolongan sudah dekat. Masih ingat kisah tentang 3 orang yang didiamkan Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik. Kapan pertolongan itu datang? Wadhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan ketika mereka sudah merasa tidak ada pertolongan, tidak ada tempat, malja itu tidak ada tempat yang bisa dituju dari ujian Allah kecuali kembali kepada Allah. Baru disitulah datang pertolongan. Surat At-Taubah ayat 118. At-Taubah 118. Jadi makanya teman-teman harus ngerti pola. Berjuang nih, berjuang terus. Kok nggak sampai-sampai ya? Kok nggak sampai-sampai? Justru kayaknya semakin pekat nih, semakin berat. Tapi ngeliat lagi, tapi ini jalannya bener ke sini nih. Jalan terus, dan kita harus lebih semangat karena itu berarti pertolongan semakin dekat. Gitu. Itu jemaah. Ya, saya mau tanya sama teman-teman lah. Pekatnya malam, jam 6:30 malam dengan jam 1 malam, lebih pekat mana? Ayo. Jadi setengah 7 sama jam 2 lebih pekat jam 2. Tapi pertanyaan berikutnya, jam 6:30, jam 2, mana yang lebih dekat dengan sinar matahari pagi? Jadi lebih pekat jam 1, jam 2 malam. Tapi justru disitulah kita mendekati waktu fajar. Jadi begitu kita berjuang, jangan gara-gara jam 1, jam 2 lebih pekat dari jam 6:30 kita pesimis. Aduh kayaknya udah gak bisa deh. Loh justru Anda semakin dekat dengan cahaya. Anda semakin dekat dengan titik terang. Maju terus.
Jangan mundur, maju terus. Maju terus. Itulah pola. Itulah pola. Nah, banyak orang karena merasa udah terlalu pekat, udah deh saya nyerah. Padahal tinggal 3 jam lagi. Padahal tinggal 2 jam lagi. Sebentar lagi. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan dalam kitabnya bahwa ketika Anda melihat kondisi semakin pekat di dalam ujian kehidupan Anda, padahal Anda tahu persis ini on track, ini saya nggak menyimpang. Saya hanya ngikutin apa yang Allah perintahkan, apa yang nggak bisa pedahkan. Tapi kok terus semakin pekat. Maka kata beliau, jangan pesimis dan jangan berkecil hati, karena itu tanda dari Allah bahwa pertolongan sudah semakin dekat. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair atas semuanya. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.